Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawala. Syukur dan muji sama-sama kita sampaikan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Dengan kudrat iradah Allah, pada subuh yang berbahagia ini kita telah dapat melaksanakan kegiatan ibadah. Yang pertama, melaksanakan sholat subuh berjamaah, kemudian diiringi dengan zikir kepada Allah, memohon keselamatan dunia dan akhirat. Salawat dan salam kepada baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarga, sahabat dan kerabat sekalian. Jamaah SMS yang kami muliakan, pada hari ini tentu kita tidak banyak yang kita sampaikan, karena hari ini kita mengenang kembali tepat 17 tahun peristiwa agung, yaitu tsunami Aceh, khususnya pada tanggal 26 tepatnya pada hari ini, yaitu tahun 2004, di mana telah banyak saudara-saudara kita pada saat itu kembali kepada Allah melalui peristiwa tsunami. Karena itu hadirin yang berbahagia, tentu bagi saudara-saudara kita kaum muslimin dan yang non muslim juga, bahwa saat mereka mengalami kejadian itu, itulah mungkin yang beliau merasakan kiamat. Kiamat telah mereka rasakan. Bagi kita hanya contoh kiamat. Kalau Allah sebutkan di dalam Al-Quran pada surat Al-Hajj pada ayat 1 dan 2, A'udzu billahi minasyaitonir rajim, bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakum inna zalzalatas sa'ati syai'un 'adzim. Yauma tarawnaha tadhhalu kullu murdi'atin 'amma arda'at wa tadha'u kullu zati hamlin hamlaha wa taran nasa sukara wa ma hum bisukara walakin azaballahu syadid. Allah gambarkan di dalam Al-Quran, wahai manusia, bertakwalah kepada Tuhanmu. Sesungguhnya goncangan hari kiamat adalah satu peristiwa yang dahsyat, peristiwa yang sangat besar. Yauma tarawnaha tadhhalu kullu murdi'atin amma arda'at. Engkau lihat pada hari itu ibu yang sedang menyusui lalai terhadap anaknya terbiarkan. Wa tad'u kullu zati hamlin hamlaha. Dan engkau lihat pada hari itu juga seorang ibu, seorang perempuan yang sedang hamil, gugur kandungannya. Wa taran nasa sukara. Engkau lihat mereka itu seperti orang mabuk. Wa ma hum bisukara, padahal mereka bukan mabuk. Walakin azaballahu syadid, tapi azab Allah yang sangat besar. Jemaah muslimin, inilah gambaran yang terjadi pada tanggal 26 Desember 2004 yang telah menjadi pelajaran besar bagi kita. Allah menutup ayat tadi adalah karena bukan mabuk manusia ketika itu, sibuk sendiri. Orang yang tengah menyusui lalai terhadap anaknya, seorang perempuan yang hamil gugur kandungannya, manusia seperti dalam mabuk. Bukan karena mabuk minuman, bukan karena mabuk ganja, bukan karena mabuk narkoba, tapi itu adalah azab Allah yang sangat terus.
Jamaah yang berbahagia, pelajaran inilah yang barangkali tidak sadar hapus di memori kita sampai akhir hayat, yang belum pernah teralami selama kita hidup. Inilah, maka karena itu Allah menutup ayat ini dengan azab Allah. Kalau begitu Allah sebenarnya tidak kejam kepada hamba. Allah tidak zalim kepada hamba, tapi karena hamba itu sendiri. Hamba itu sendiri. Maka Allah ingatkan kita bahwa kita yang masih hidup ini dengan contoh tsunami, mengingatkan kita agar kita tidak lengah, tidak diam, tidak lalai terhadap apa? Terhadap orang-orang yang zalim. Sebab Allah tunjuk kepada kita dua buah tugas. Tanya yang sering kita buat sama tugas. Sama tugas apa ya? Dalam surah Ali Imran tadi Pak Imam membacakannya. Surat Ali Imran ayat 104 Allah katakan, "Wal takum minkum ummatun yad'una ilal khair wa ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar wa ulaika humul muflihun." Dua buah tugas tanya. Punya kan jauh-jauh. Dua buah tugas. Yang pertama Allah katakan, hendaklah kamu segolongan umat yad'una ilal khair, yang mengajak kepada kebaikan, ta'muruna bil ma'ruf, menyuruh orang kepada kebaikan, wa tanhauna 'anil munkar, dan melarang orang daripada yang munkar. Yang ramai kitanya jenang lembu hanya amar ma'ruf, nahi munkar berat tadi. Bahkan karena nahi munkar punya risiko, amar ma'ruf tidak ada risiko. Pernahkah kita melarang orang daripada perbuatan munkar? Kenapa enggak ada? Karena takut punya risiko. Maka Luqmanul Hakim mengingatkan anaknya, "Ya bunayya aqimis shalah." Wahai anakku, dirikan salat, wa'mur bil ma'ruf wanha 'anil munkar wasbir 'ala ma asabak. Anakku, dirikan salat. Setelah kamu dirikan salat, wa'mur bil ma'ruf, suruh orang kepada kebaikan. Kemudian wanha 'anil munkar, larang orang daripada kemungkaran. Wasbir 'ala ma asabak. Nah, kalau kamu melarang orang daripada kemungkaran, kamu punya resiko, tapi kamu harus sabar apa yang menimpa. Ketika kamu melarang orang daripada kejahatan, kamu punya resiko, tapi kamu harus sabar nak kalau manusia. Maka ini hadirin yang berbahagia, Allah mengulang dua kali dalam Al-Quran dalam surat Ali Imran. Pada ayat 110 Allah kembali mengingatkan, kuntum khaira ummatin ukhrijat linnas ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar wa tu'minuna billah. Kamu adalah umat yang terbaik. Ukhrijat linnas, yang dilahirkan untuk manusia lain. Tugasnya apa? Ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar. Tugasnya menyuruh orang kepada yang baik, melarang orang kepada yang munkar, dan beriman kamu kepada Allah. Tugas. Dan nyumotannya yang dalam kabut tidak semua. Padahal Allah katakan kita umat yang terbaik dan orang yang beruntung apabila melaksanakan dua tugas. Jamaah yang berbahagia, karena di seluruh penjuru banyak kemaksiatan yang dilakukan, bukan karena Allah kejam kepada hamba, bukan karena Allah zalim kepada hamba, tapi karena hamba itu sendiri memintanya. Ada dua kemungkaran yang sekarang ini berlaku, berjalan di tengah-tengah umat Islam, di tengah-tengah umat manusia, yang seolah-olah itu sudah legal. Apa dua kemungkaran itu? Dan disebutkan di dalam hadis, "Idza zahara riba wa zina fi qaryatin faqad ahallu bi anfusihim azaballah." Ini masalah. Nabi dah pegang apabila riba, zina sudah jelas-jelas dilakukan dalam sebuah negara, dalam sebuah desa, dalam sebuah kota, faqad ahallu bi
bi anfusihim azab. Mereka sudah siap menghalau bencana daripada Allah. Kan Allah jauh tapi lagi para kesik di kampung, para imam di kampung, praktek riba dan denir bank bertujuh berlaku di kampung. Adakah orang yang melarang sekarang ini? Bukankah itu bencana yang akan datang? Dan bencana itu bukan hanya menimpa orang-orang yang berbuat zalim saja. Maka Allah ingatkan di dalam surah Al-Imran, dalam surah Al-Anfal, wattaqu fitnatan la tusibanna alladziina zalamu minkum khassah. Takutilah terhadap siksaan azab yang menimpa kepada kamu bukan hanya orang yang zalim saja. Kan orang yang baju ribanya mandang yang kena azab. Tsunami 2004 banyak ulama yang korban. Apakah ulama jahat? Tidak. Tapi imbasnya karena kelalaian tadi adalah nahi mungkar tidak berjalan. Maka ketika Allah datangkan bencana, Allah lagi pilih keadaan. Wattaqu fitnatan la tusibanna alladziina zalamu minkum khassah. Han wadah ibu rojo orang dan nyota ibadah mandang dalam masjid, sementara kemungkaran tersebar di luar, di rumah tangga kita, di masyarakat kita, di kota kita, di negara kita. Tanggung jawab kita kepada Allah. Maka riba, praktek riba inilah bencana yang sangat besar akan mengancam bangsa ini. Manfaatnya adalah banyak riba. Lam kampung banyak riba, lam kandu banyak riba. Oh ilung hana banyak riba, cuma dong kalian. Nabi nebagah la'ana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam akilir riba. Dilaknat oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam orang yang makan riba. Wa mukilahu, dan orang yang melegalkan riba. Bisi dalam kampung menjadi depuh nak ketam nyo dah kelong sit. Wa katibahu, urang tulis. Orang yang menulis kena juga. Wa syahidah, dan sebagai saksi juga benar. Maka asal Allah bentuk dan asal Allah yang sangat besar. Kenapa asal Allah? Karena kemungkaran yang dilakukan oleh Allah. Jamaah yang dimuliakan Allah, ini mengingatkan kita, karena Allah tidak pernah kejam kepada hamba-Nya. Allah selalu menghimbau kita di dalam Al-Quran kepada orang. 86 ke Allah menghimbau orang beriman dalam Al-Quran. Bahkan lalai orang beriman. 86 kali Allah berkata, ya ayyuhalladzina amanu, ya ayyuhalladzina amanu. Ada itu bencana baru diingat Tuhan. Ada kayak Allah, ya Allah. Meratip badan itu kublung lah masih di ketika bencana. Nyahana tu mungkin jamaah bagi saya agak ramai. Jamaah lain dah subuh kala dua mengering tidak ceramah subuh, tapi tidak banyak orang yang. Ketika sudah datang tsunami, baru kita bilang sama Allah. Yang kita bakoli Allah. Fir'aun ketika katruk bencana watai kaiun di laut merah, baru dah amantu bi rabbi Musa. Siapa beriman dengan Tuhan Musa? Allah yang berundi. Maka Allah hancurkan karena azab. Jauh sebelumnya Allah sudah ingatkan. Maka
Maka dalam surah Al-Isra Allah ingatkan kita, wa iza aradna an nuhlika qaryatan amarna mutrafiha fafasaku fiha fahaqqa 'alaiha al-qawlu fadammarnaha tadmira. Ini berkali Allah, apabila kami hendak menghancurkan sebuah negeri, kami ingin menghancurkan sebuah negara, kami ingatkan dulu penduduk dalam negara itu orang-orang yang hidup mewah. Hidup mewah tidak hanya menggambarkan hidup mewah harta, mewah ilmu para ulama, mewah kekuasaan, mewah harta. Allah ingatkan lebih dahulu. Fafasaku fiha, tapi mereka fasik kepada Allah. Fahaqqa 'alaiha al-qawlu fadammarnaha tadmira. Maka sepantasnya berlakulah ketentuan kami kepada mereka, maka kami hancurkan negeri itu sehancur-hancurnya. Betapa hancurnya kota Banda Aceh pada saat sudah tangkang tapi kiwatnya hana uliak oleh Banda Aceh. Tapi uronyo urung mendamah rame kemaksiatan merajalela. Tua bandung kembali. Alhamdulillah katanya di kota ini walaupun rapi laut ia jiplung ke di hanya jiplung kena apa katanya. Kita melaki Allah agar Allah jauhkan bala tempat kita bernaung, tempat kita bermunajat, tempat kita mohon kepada Allah. Inilah masjid. Hai tengku tsunami Muhammad Cheng Cina. Akhirnya kita mau Islam. Pakai kita mau Islam. Ketika tsunami ia ija orang kita mau dalam masjid. Ikanlah Muhammad Cheng bahwa para orang yang berpakaian putih, urung-urung yang berpakaian putih gejak gebut masjid. Diangkat masjid tinggi-tinggi sehingga orang selamat dalam masjid. Mamanya orangnya nak orang pegah buah hajat dalam masjid, hajat dalam masjid, hidup masjid. Bukan dia bala namanya. Masuk Islam dia. Allah nampak. Yang kerja ragu dah mau kerja, ia dah mau masjid. Protes jaga masjid baik kosong. Ya tak kosong masjid, Allah datangkan bencana. Sebab tidak pernah aman seorang penduduk negeri dari bala bencana Allah. Ketika kita meninggalkan Allah, tentu alam tidak lagi bersahabat dengan kita. Allah perintahkan alam, menghancurkan alam. Maka Allah katakan dalam surat Al-A'raf, afa amina ahlul qura ayyahdiyahum ba'suna bayatan wa hum naimun. Apakah penduduk negeri-negeri itu merasa aman dia dari bencana yang kami datangkan ketika mereka sedang tidur? Ibu-ibu ni fikir aman dah kena rumah malam. Kita merasa aman ketika tidur di rumah. Oh ilung jiuh ngan gunung. Oh ilung jiuh ngan laut. Menyedong gunung lagi Jawa betul gunung Semeru. Lung jiuh ngan gunung, jiuh ngan laut, tidak ada bencana. Sedang tidur tidak kita rasakan kebakaran menimpa. Kalau Allah tidak pernah merasa aman kita. Awa aminu ahlal qura ayyatiyahum ba'suna duha wa hum yal'abun. Apakah penduduk negeri itu merasa aman dari siksaan yang kami datangkan pada waktu duha ketika matahari sepenggalah? Wa hum yal'abun, ketika mereka sedang bermain-main. Berapa banyak pada hari Ahad tanggal 26 Desember 2004 di lapangan Padang Arafah, Desah Arafah, orang yang sedang bermain dengan bermacam bentuk senam dan sebagainya ditelan oleh tsunami. Sampai hari ini dia tak kemana. Nah sudah kembali kepada Allah, sedang bermain, asyik kita bermain, rupanya bencana mengancam kita. Maka Allah katakan bertakwalah kepada Allah, bertakwalah kepada Allah. Siapa yang bertakwa kepada Allah, Allah akan curahkan keberkatan dari langit, Allah pancarkan keberkatan dari bumi. Walau anna ahlal qura amanu wattaqau
la fatahna alaihim barakatin minas sama' wal ardh walakin kadzabu fa akhadnahum bima kanu yaksibun. Jikalau sekiranya penduduk desa itu, penduduk negeri itu beriman dan bertakwa kepada Allah, la fatahna alaihim barakatin minas sama', sungguh kami akan curahkan keberkatan dari langit. Artinya karunia Allah akan turun, dan kami pancarkan keberkatan dari bumi. Allah keluarkan rezeki. Siapa yang bertakwa? Walakin kadzabu, tapi mereka dusta kepada ayat-ayat kami. Asyik menipu Allah. Fa akhadnahum bima kanu yaksibun, lalu kami ambil semua usaha-usaha yang mereka kerjakan. Inilah hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Maka hari ini adalah kembali kita dalam sanubari kita mengingatkan bahwa bencana selalu mengancam kita dimanapun kita berada. Orang-orang yang lupa Allah, Allah akan lupa kepadanya. Tapi orang-orang yang ingat kepada Allah, Allah pun akan ingat kepadanya. Karena waktu saya tidak berpanjang, ceramah singkat ini mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala melindungi kita semuanya sampai akhir hayat kita dengan husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Kurang dan lebih saya mohon diperbanyak maaf. Saya akhiri billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.